Ada sesuatu yang mungkin pernah kamu alami dan mungkin pernah membuatmu bertanya-tanya tentang dirimu sendiri. Mungkin kamu naik kereta, lalu kamu duduk di sebelah seseorang yang tidak kamu kenal. Tapi entah bagaimana, percakapan itu dimulai. Dan dalam 1 jam, kamu sudah berbagi sesuatu yang tidak pernah kamu ceritakan kepada orang-orang yang sudah bertahun-tahun ada dalam hidupmu. Atau mungkin bukan di kereta, mungkin juga di komentar sebuah video. Mungkin kepada seseorang yang baru kamu kenal di sebuah acara. Mungkin kepada seseorang yang tidak akan pernah kamu temui lagi. Dan setelah percakapan itu, kamu merasa lebih ringan, lebih terlihat, dan lebih jujur dari yang biasanya terasa aman. Dan kamu bertanya, kenapa ini tidak bisa aku rasakan dengan orang-orang yang paling aku sayangi? Fenomena ini sangat umum, jauh lebih umum dari yang kebanyakan orang sadari. Dan ada nama untuk fenomena ini, yaitu stranger effect. Kecenderungan manusia untuk lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih otentik kepada seseorang yang tidak kamu kenal, daripada kepada orang-orang yang paling penting dalam hidupnya. Dan ini bukan tentang kamu aneh, bukan tentang hubunganmu yang dangkal, bukan juga tentang kamu tidak mempercayai orang-orang terdekatmu. Ia tentang sesuatu yang sangat manusiawi dan sangat jarang dibicarakan. Coba perhatikan polanya dalam hidupmu. Berapa banyak hal yang kamu pikirkan tapi tidak pernah kamu katakan kepada orang-orang yang paling dekat denganmu. Bukan karena kamu menyembunyikan sesuatu, bukan juga karena kamu tidak percaya dengan mereka, tapi karena ada sesuatu yang berbeda tentang berbicara kepada orang yang sudah punya gambaran tentang siapa kamu, dengan orang yang punya ekspektasi tentang siapa kamu seharusnya. Dan ini pertanyaan yang ingin aku ajukan kepada kalian hari ini. Berapa banyak dari ketidakjujuran kepada orang terdekat bukan karena tidak mau jujur, tapi tentang tidak mau mengecewakan gambaran yang sudah mereka miliki tentang kamu. Hari ini kita akan membongkar mengapa stranger effect terjadi. Apa yang ia ungkapkan tentang hubungan kita dengan teman-teman kita, dan bagaimana membangun kejujuran yang lebih dalam dengan orang-orang yang benar-benar penting dalam hidup kita. Bukan dengan menjadi terbuka kepada semua orang, tapi dengan memahami mengapa kejujuran sering justru lebih sulit dengan orang yang paling kita cintai. Ada beberapa alasan konkret mengapa berbicara kepada orang asing terasa lebih mudah dari berbicara kepada orang terdekat. Dan memahaminya bukan untuk membenarkan bahwa kita lebih dekat dengan orang asing, tapi untuk melihat dengan jelas hambatan apa yang ada dalam hubungan yang paling kita hargai. Alasan pertama, tidak ada konsekuensi jangka panjang. Ini adalah yang paling mendasar. Ketika kamu berbicara kepada orang asing, apa yang kamu katakan tidak akan mengubah cara mereka melihatmu besok, minggu depan, atau mungkin tahun depan. Tidak ada sejarah yang bisa terluka, tidak ada hubungan yang bisa rusak, dan tidak ada dinamika yang akan berubah. Kamu bisa jujur tanpa konsekuensi, dan kebebasan itu, meski mungkin terasa sepele, sangat berdampak pada seberapa dalam kamu bisa membuka dirimu. Alasan kedua, tidak ada gambaran yang harus dipertahankan. Ini ada yang paling halus, tapi yang paling kuat. Orang-orang terdekatmu sudah punya gambaran tentang siapa kamu, dan gambaran itu, meski dibentuk dari kasih sayang, bisa menjadi sesuatu yang terasa perlu dipertahankan. Kamu adalah anak yang selalu kuat. Kamu adalah teman yang selalu bisa diandalkan. Kamu adalah pasangan yang selalu tenang. Kamu adalah kakak yang selalu tahu jawabannya. Dan mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan gambaran itu terasa seperti mengecewakan mereka. Terasa seperti membongkar sesuatu yang mungkin sudah lama kalian bangun bersama. Orang asing tidak punya gambaran itu. Mereka hanya punya kamu apa adanya di hari ini. Alasan ketiga, tidak ada kekhawatiran tentang menjadi beban. Ini adalah yang paling sering dirasakan tapi paling jarang diakui. Ketika kamu berbagi sesuatu yang berat kepada orang yang kamu cintai, ada bagian dari kamu yang selalu memantau. Apakah aku cerita terlalu banyak? Apakah aku sudah merepotkan mereka? Mereka sudah punya cukup beban sendiri. Apakah aku harus tetap cerita ke mereka? Tapi kepada orang asing, pemantauan itu jauh lebih sedikit. Karena tidak ada hubungan jangka panjang yang perlu kamu jaga. Tidak ada keseimbangan pemberian dan penerimaan yang perlu kamu pertahankan. Kamu hanya cukup berbicara
tanpa perlu menghitung biayanya. Dan alasan keempat, orang asing tidak memberikan saran yang tidak diminta. Ini adalah salah satu yang paling praktis. Ketika kamu bercerita kepada orang dekat, hampir selalu ada respon yang mengikuti. Mungkin seperti saran, solusi, perspektif mereka tentang situasinya. Kadang itu memang membantu, tapi kadang yang kamu butuhkan bukanlah saran. Yang kamu butuhkan adalah didengar. Dan orang asing yang tidak punya investasi emosional dalam situasimu sering hanya mendengarkan. Tanpa adanya agenda, tanpa kebutuhan untuk memperbaiki, mereka hanya hadir. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam yang Stranger Effect ini ungkapkan. Bukan hanya tentang mengapa orang asing lebih mudah, tapi tentang apa yang kita butuhkan dalam hubungan yang lebih dekat yang mungkin belum terpenuhi. Mungkin seperti ruang untuk tidak selalu baik-baik saja, atau ruang untuk tidak selalu sesuai dengan gambaran, atau mungkin ruang untuk didengar tanpa langsung diperbaiki, atau mungkin juga ruang untuk jujur tanpa takut mengubah sesuatu. Dan ketika ruang-ruang itu ada dalam hubungan terdekat kita, Stranger Effect kehilangan daya tariknya. Karena kita tidak perlu mencari kepada orang yang tidak mengenal kita, sesuatu yang harusnya bisa kita temukan di tengah orang-orang yang paling mengenal kita. Stranger Effect bukan tentang hubungan terdekatmu yang tidak cukup baik. Ia tentang sesuatu yang perlu dibangun di dalam hubungan itu, dan juga di dalam dirimu sendiri, yaitu ruang untuk menjadi manusia di hadapan orang yang paling kamu cintai. Sekarang kita masuk ke bagian yang membutuhkan kejujuran paling dalam. Karena ada sesuatu yang perlu kita akui, yaitu kita sering paling tidak otentik justru di depan orang yang paling kita sayangi. Ini adalah paradoks yang sangat nyata. Semakin penting seseorang bagimu, makin banyak yang kamu pertaruhkan dalam setiap interaksi dengannya. Dan semakin banyak yang dipertaruhkan, semakin hati-hati kamu dalam apa yang kamu tunjukkan. Sedangkan dengan orang asing, tidak ada yang dipertaruhkan. Jadinya, kamu bisa bebas. Dengan orang yang paling kamu cintai, segalanya dipertaruhkan. Jadi, kamu terus menjaga. Dan penjagaan itu yang lahir dari rasa cinta, paradoksnya justru menciptakan jarak. Ada sesuatu yang menarik tentang topeng yang kita pakai dengan orang terdekat. Dengan orang asing, kita bisa menampilkan siapa kita apa adanya hari ini, karena tidak ada ekspektasi yang perlu dipenuhi. Dengan orang yang sudah lama mengenal kita sering menampilkan konsistensi dengan masa lalu. Aku selalu begini, mereka sudah tahu aku seperti ini. Kalau aku berubah, mereka akan melihat ada yang salah. Dan tanpa sadar, kita memenjarakan diri sendiri dalam versi diri yang sudah mereka kenal. Bahkan ketika versi itu sudah tidak sepenuhnya akurat lagi. Di balik semua ini ada ketakutan yang sangat mendasar. Ketakutan bahwa kalau mereka melihatmu seutuhnya, mereka tidak akan tetap ada. Bukan karena mereka sudah memberi sinyal itu. Mungkin mereka bahkan tidak pernah melakukannya. Tapi ada bagian kecil dari kita yang tidak yakin bahwa cinta mereka bisa bertahan dengan sepenuhnya ketika mereka melihat kita yang sekarang. Dengan semua kompleksitas, semua kontradiksi, semua bagian yang tidak rapi. Dan ketakutan itu membuat kita memakai topeng justru di depan orang yang paling kita percaya. Dan ada biaya yang sangat nyata dari terus melakukan ini. Hubungan yang paling penting dalam hidupmu menjadi hubungan di mana kamu paling tidak bisa menjadi dirimu sendiri. Orang yang paling peduli padamu justru paling sedikit mengenal sisi kamu yang sesungguhnya. Dan ada kesepian yang sangat spesifik yang lahir dari kondisi ini. Kesepian di tengah kebersamaan. Dikelilingi orang yang menyayangi tapi tidak benar-benar dilihat. Itu bukan karena mereka tidak mau melihat. Itu karena kamu tidak membiarkan mereka melihatmu yang seutuhnya. Melihat ini bukan untuk menyalahkan dirimu. Topeng yang kamu pakai di depan orang terdekat lahir dari sesuatu yang sangat manusiawi. Keinginan tidak kehilangan apa yang paling berharga bagimu. Tapi ada cara yang lebih baik untuk menjaga apa yang berharga daripada menyembunyikan dirimu di dalamnya. Sekarang kita bicara tentang yang konkret. 4 cara untuk mulai membangun kejujuran yang lebih dalam
bukan dengan tiba-tiba membuka segalanya sekaligus, tapi dengan perlahan menciptakan ruang di mana otentisitas bisa tumbuh. Cara pertama adalah mulai dengan satu orang, satu hal kecil. Belajar jujur dengan orang terdekat tidak harus dimulai dari pengakuan besar. Mulai dari satu orang yang terasa paling aman dan satu hal kecil yang selama ini tidak pernah kamu ungkapkan. Bukan rahasiamu yang paling dalam, bukan kerentananmu yang paling besar, hanya satu hal yang lebih jujur dari apa yang biasanya kamu katakan. Mungkin kamu bisa mengungkapkan, aku lebih lelah dari yang aku tunjukkan. Aku tidak selalu tahu jawabannya. Aku sedang berjuang dengan sesuatu dan aku tidak yakin harus bicara tentang apa. Dan perhatikan bagaimana mereka merespon. Hampir selalu responnya jauh lebih menerima dari yang kamu takutkan. Cara kedua, bedakan antara melindungi mereka dan melindungi gambaranmu. Ini adalah pertanyaan yang jujur yang perlu kamu tanyakan setiap kali kamu memilih untuk tidak jujur dengan orang terdekat. Apakah aku tidak bercerita ini karena aku ingin melindungi mereka, atau karena aku ingin melindungi gambar yang mereka miliki tentang aku? Keduanya terasa mirip dari dalam, tapi motivasinya sangat berbeda. Yang pertama adalah bentuk kepedulian, sedangkan yang kedua adalah bentuk ketakutan. Dan hanya salah satu yang membangun hubungan. Cara ketiga, minta apa yang kamu butuhkan, bukan hanya cerita. Salah satu alasan berbicara kepada orang terdekat terasa lebih sulit adalah karena kita tidak pernah tahu respon apa yang akan datang. Dan kadang respon yang datang, meski lahir dari kasih sayang, bukan yang kita butuhkan. Jadi sebelum kamu mulai, coba katakan apa yang kamu butuhkan. Mungkin dengan, aku perlu cerita sesuatu, aku tidak butuh saran dulu, aku hanya butuh didengar. Atau, aku butuh kamu hanya ada di sini bersamaku, tanpa harus memperbaiki apapun. Memberi nama pada apa yang kamu butuhkan, mengubah percakapan sebelum ia dimulai. Dan cara keempat, izinkan hubungan untuk berevolusi bersamamu. Ini adalah yang paling dalam dan yang paling penting. Banyak dari kita takut untuk berubah di depan orang yang sudah mengenal kita lama. Karena kita khawatir bahwa jika kita berbeda dari yang mereka kenal, mereka tidak akan tahu harus berhubungan dengan siapa. Tapi hubungan yang paling kuat adalah hubungan yang bisa tumbuh bersama orangnya. Yang tidak membutuhkan salah satu pihak untuk terus menjadi versi yang sama demi menjaga stabilitas. Izinkan dirimu untuk berubah dari siapa kamu kemarin di depan orang yang paling kamu percaya. Itu adalah salah satu cara paling dalam untuk mempercayai sebuah hubungan. 4 cara ini tidak langsung mengubah semua hubunganmu dalam semalam. Membangun kejujuran yang lebih dalam membutuhkan keberanian kecil yang berulang. Bukan satu momen besar yang mengubah segala sekaligus. Tapi setiap kali kamu memilih sedikit lebih jujur, kamu membangun sesuatu yang tidak bisa dibangun dengan cara lain. Kita sudah berjalan cukup jauh hari ini dari memahami apa itu stranger effect, melihat mengapa orang asing terasa lebih aman, menghadapi kebenaran tentang topeng terberat yang kita pakai di depan orang terdekat, dan 4 cara konkret untuk mulai membangun kejujuran yang lebih dalam. Sekarang aku ingin menutup dengan sesuatu yang paling ingin aku sampaikan. Salah satu kebutuhan manusia paling dalam yang jarang diucapkan tapi selalu dirasakan adalah kebutuhan untuk dikenal sepenuhnya. Bukan hanya disukai, bukan hanya diterima, tapi benar-benar dikenal dengan semua kompleksitasnya, semua kontradiksinya, semua bagian yang selalu mudah untuk dilihat dan tetap dipilih. Dan ini yang membuat kejujuran dengan orang terdekat jauh lebih menakutkan dari kejujuran dengan orang asing. Dengan orang asing tidak ada taruhan, jadi tidak ada keberanian yang dibutuhkan. Tapi dengan orang yang paling kamu cintai, taruhannya adalah segalanya. Dan memilih untuk tetap jujur meski taruhannya besar, meski ada resiko bahwa mereka akan melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Itu adalah keberanian yang paling nyata, jauh lebih nyata dari keberanian untuk berbicara kepada orang asing. Dan ada sesuatu yang terjadi ketika kamu memilih kejujuran itu. Hubungan yang selama ini terasa seperti kamu dan mereka berdiri di sisi yang sedikit berbeda dari kaca mulai terasa berbeda. Karena kamu tidak lagi mengelola jarak. Kamu tidak lagi mempertahankan gambaran. Kamu hanya hadir apa adanya dan membiarkan mereka hadir bersamamu dalam kondisi yang sesungguhnya. Itu adalah koneksi yang paling nyata yang bisa ada di antara dua orang.
Kamu tidak selalu mencari orang asing untuk merasakan kelegaan dari kejujuran. Orang-orang yang paling peduli padamu, yang sudah memilih untuk ada bersamamu melalui berbagai versi dirimu, mereka layak mendapat versi yang paling jujur darimu. Bukan semua sekaligus, bukan tanpa pertimbangan, tapi perlahan, satu kebenaran kecil pada satu waktu. Biarkan mereka mengenalmu lebih dalam, karena dikenal sepenuhnya dan tetap dipilih, itu adalah salah satu hal paling indah yang bisa terjadi pada seseorang. Sebelum kamu pergi, aku ingin kamu tulis satu hal di kolom komentar. Satu hal yang belum pernah kamu ceritakan kepada orang paling dekat denganmu, tapi yang ingin sekali kamu ceritakan. Tidak harus spesifik, bisa hanya perasaannya, bukan detailnya. Dan untuk 3 hari ke depan, ada 3 video pendek yang akan aku upload yang membahas sisi-sisi lain dari Stranger Effect yang tidak sempat kita dalami hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dari lilin kecil untuk hatimu yang berharga. Terima kasih sudah menonton.